Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pendengar mahkota radio yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam tausiah Ramadan. Insyaallah tema kita di pagi hari ini adalah kehidupan suami istri dalam pandangan Islam, ya. Jadi para pendengar radio yang nanti mau bergabung bisa SMS ke nomor 081703141516. Pendengar mahkota radio yang dirahmati Allah, bahwasannya sebagai seorang muslim hendaknya kita memahami bagaimana gambaran kehidupan suami istri, ya. Sehingga ketika kita sudah memasuki gerbang yang namanya pernikahan, kita sudah paham betul bagaimana sih terkait dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, ya. Dan bagaimana Islam memberikan gambaran terkait dengan aturan kehidupan suami istri. Sehingga diharapkan ketika seorang muslim dan muslimah menjalani biduk rumah tangga, mereka tahu persis tujuan dari sebuah pernikahan, ya. Mereka tahu persis tujuan dari kehidupan suami istri itu sendiri. Tidak hanya sebatas prestis, tidak hanya sebatas sudah waktunya menikah sehingga dia harus menikah, tapi mereka harus memahami benar bagaimana kehidupan suami istri, sehingga keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah itu bisa terwujud, gitu ya. Kalau kita melihat kondisi fakta masyarakat saat ini, khususnya keluarga muslim, tidak jarang mereka itu yang menikah tanpa tahu tujuannya, sehingga ketika mereka menikah itu hanya seumur jagung, gitu ya. Padahal di dalam kehidupan suami istri, Islam memiliki sebuah aturan, ya, di mana seorang istri bukanlah mitra hidup suami, gitu ya, melainkan istri itu lebih merupakan sahabat bagi suami, ya. Ini yang harus difahami, gitu ya. Jadi suami dan istri itu adalah dua sahabat yang saling melengkapi, yang saling melengkapi antara kelebihan dan kekurangan masing-masing, gitu ya. Mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. Itu gambaran kehidupan suami istri di dalam Islam. Lah, pergaulan di antara keduanya itu bukanlah pergaulan kemitraan atau bukan pergaulan yang bersifat perseroan, gitu ya. Mereka juga tidak dipaksa untuk menjalani pergaulan itu sepanjang hidup mereka. Pergaulan di antara keduanya tidak lain adalah pergaulan persahabatan. Satu sama lain merupakan sahabat sejati dalam segala hal, ya. Namanya sebuah sahabat, pasti dia menginginkan sahabatnya itu melakukan yang terbaik, gitu ya. Kalau namanya persahabatan itu dia tidak akan menginginkan sebuah sesuatu yang buruk yang menimpa sahabatnya. Mendengar mahkota yang dirahmati Allah, bahwasannya persahabatan, ya, dalam pandangan Islam, yaitu kehidupan suami istri tadi, dapat memberikan kedamaian, ya, dapat memberikan ketentraman antara satu dengan yang lain. Sebab Allah telah menjadikan kehidupan suami istri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian bagi suami istri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha litaskunu ilaiha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia telah menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Juga firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Yang artinya,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang ya. Jadi mana asyaken di sini maknanya adalah al-itminan, yaitu ketentraman atau kedamaian gitu ya. Dalam konteks ini artinya bahwasannya supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami itu senantiasa tentram dan damai ketika berada di sisi istrinya. Begitu pula seorang istri itu akan merasa tentram dan damai ketika berada di sisi suaminya. Mereka itu saling cenderung satu kepada yang lain, bukanlah saling menjauh gitu ya. Itu sebuah gambaran pernikahan atau sebuah gambaran kehidupan suami istri dalam pandangan Islam. Mereka saling ingin bersama, mereka merasa tentram ketika berada di samping masing-masing pasangan gitu ya. Jadi ketentuan dasar dalam sebuah perkawinan dalam pandangan Islam itu adalah kedamaian gitu ya. Dan dari dasar kehidupan suami istri itu tidak lain adalah ketentraman ya. Mereka merasakan sakinah, mereka merasakan sebuah kenyamanan, ketenangan. Nah, supaya persahabatan di sini di antara suami istri itu menjadi persahabatan yang penuh dengan kedamaian ya, penuh dengan ketentraman, maka syariat Islam di sini telah menjelaskan apa yang menjadi hak istri atas suaminya dan hak suami atas istrinya ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, sehingga ketika memahami bahwasannya kehidupan suami istri kalau dalam pandangan Islam tadi, bahwasannya ya pergaulan di antara kedua suami istri itu tidak lain adalah persahabatan, penuh dengan persahabatan. Dan tujuan daripada pernikahan di dalam Islam sendiri itu adalah nanti akan tujuannya akan memunculkan sebuah ketentraman dan ketenangan ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah keluarga justru mereka tidak merasa tentram, tidak merasa nyaman di dalam hidup rumah tangganya, berarti ada pertanyaan di situ. Berarti tujuan dari sebuah pernikahan itu belum terpenuhi ya. Tapi kalau keduanya itu saling merasa nyaman, saling merasa cenderung, lah insya Allah berarti tujuan dari sebuah pernikahan itu sudah terpenuhi. Di satu sisi ya, di dalam kehidupan suami istri, maka suami dan istri itu harus saling memahami antara hak dan kewajiban. Jangan menuntut hak sedangkan kewajiban diabaikan gitu ya. Misalnya di dalam diri seorang suami, dia berkewajiban untuk menafkahi ya, menafkahi keluarganya. Terus juga dia punya kewajiban untuk melindungi, mendidik keluarga ya, menyelamatkan keluarga dari api neraka. Itu juga merupakan kewajiban dari seorang suami. Lah sedangkan kewajiban istri tidak lain adalah taat kepada suaminya, mendidik anak-anaknya sebagai al-batul bait, sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Itu merupakan kewajibannya. Lah kewajiban ini harus dijalankan sebelum menuntut haknya, gitu ya. Lah ketika si istri tadi sudah menjalankan kewajibannya, dia berhak menuntut tadi untuk dinafkahi, untuk dilindungi, untuk disayangi ya. Begitu pula suami ketika dia sudah menjalankan kewajibannya, dia berhak untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan pelayanan dari suami gitu ya. Untuk mendapatkan kasih sayang, seorang suami untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang istrinya gitu ya. Seorang suami juga bisa mendapatkan tadi pelayanan ya, ketaatan dari seorang istrinya. Nah, itu suatu hal ketika dijalankan, hal ini ketika dijalankan fa insyaallah akan menghantarkan kepada ketenangan dan kedamaian ya. Tapi sebaliknya ketika kewajiban dan hak ini terabaikan gitu ya, yang terjadi apa? Justru kegoncangan rumah tangga, mereka jauh dari kedamaian dan
ketentraman gitu ya. Jadi bahwasannya seorang istri itu senantiasa memiliki hak dalam konteks suami istri terhadap suaminya, sebagaimana suami juga memiliki hak dalam konteks suami istri terhadap istrinya gitu ya. Itu suatu hal yang harus ada ya di dalam kehidupan suami istri ya. Sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau pernah menuturkan gitu ya, sungguh aku suka berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Aku pun suka meminta agar dia memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku, dan ia pun juga minta dipenuhinya hak yang wajib aku tunaikan untuknya gitu ya. Sehingga di sini jelas bahwasannya di dalam kehidupan suami istri, maka suami itu harus faham kewajibannya. Begitu pula istri juga harus faham terhadap kewajibannya sebelum mereka menuntut atas haknya gitu ya. Juga dituturkan dari Ibnu Abbas bahwasannya para istri itu berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka. Sebagaimana mereka juga wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka taat terhadap suami mereka gitu ya. Jadi posisi seorang istri adalah tadi persahabatan gitu ya. Posisi sebagai sahabat antara suami dan istri, mereka saling cenderung, mereka saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mereka saling menjalankan kewajibannya masing-masing gitu ya. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, Allah telah mewasiatkan pergaulan yang baik di antara suami istri sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara patut ya, surat An-Nisa ayat 19. Jadi diharapkan seorang suami melakukan aktivitas yang ma'ruf terhadap istrinya gitu ya. Mereka harus sabar ya di dalam bergaul dengan istrinya. Jangan mentang-mentang dia yang mencari nafkah gitu ya, dia sewenang-wenang terhadap istrinya gitu ya. Misalnya mau dilayani tapi dengan cara yang kasar, lah itu tidak dibenarkan ya. Kalau seorang suami faham benar bahwasannya melakukan pergaulan yang ma'ruf itu juga merupakan kewajibannya, fa insyaallah tidak akan terjadi KDRT gitu ya. Lah kalau kita melihat kasus KDRT itu begitu luar biasa ya di negeri tercinta kita ini. Tapi ternyata itu tadi faktanya ketika mereka tidak faham ya terkait dengan bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri, termasuk melakukan aktivitas yang ma'ruf ya terhadap istri, begitu pula istri juga harus melakukan aktivitas yang ma'ruf terhadap suami. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, bahwasannya al-ushrah atau pergaulan itu ternyata maknanya itu adalah al-muhalathah gitu ya. Yaitu maksudnya di sini mereka itu melakukan interaksi, mereka itu bercampur penuh keakraban, kedekatan gitu ya. Jadi gambarannya bahwasannya kehidupan suami istri itu adalah sebuah kehidupan yang mereka itu dua persahabatan yang tak akan terpisahkan gitu ya. Mereka itu saling melengkapi, saling mendukung ya, jelas dalam kebaikan bukan dalam kemaksiatan gitu ya. Mereka senantiasa akrab antara satu dengan yang lain gitu ya. Itu gambaran Islam. Jadi kehidupan suami istri itu bukan kehidupan antara majikan dan anak buah gitu, bukan gitu ya. Sehingga seorang suami itu minta dilayani semua gitu ya. Nggak harusnya seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan bahwasannya kehidupan dan yang penuh dengan persahabatan, maka bisa digambarkan seorang suami misalnya melihat istrinya kok begitu sibuk, ketika punya anak kecil, anaknya rewel, maka dia harus membantu istrinya untuk menangani anaknya tersebut. Bukan berarti semua diserahkan kepada istri, nggak seperti itu. Sehingga kalau di dalam pandangan Islam bahwasanya kehidupan suami istri itu adalah kehidupan yang penuh dengan persahabatan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar para suami itu bersahabat
secara baik dengan istri-istri mereka, ya. Jika memang mereka itu telah membangun ikatan suami istri, di mana supaya pergaulan dan persahabatan mereka antara satu dengan yang lainnya itu berlangsung secara sempurna, ya. Persahabatan semacam ini jelas nanti akan lebih menenteramkan jiwa dan membahagiakan hidup, ya. Di mana pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan, ya, atas kewajiban di dalam memenuhi hak-hak istri, yaitu berupa mahar dan nafkah. Jadi bergaul secara ma'ruf itu juga kewajiban suami terhadap istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri juga punya kewajiban melakukan aktivitas yang ma'ruf terhadap suaminya. Jadi hendaknya suami tidak bermuka masam, ya, ketika di hadapan istrinya tanpa ada kesalahan dari istri, ya. Baru bermuka masam aja istri mungkin merasa curiga, ada apa dengan saya, gitu, ya. Sehingga bermuka masam di hadapan seorang istri itu tidak dibolehkan. Sebaliknya seorang istri juga begitu. Dia janganlah bermuka masam di hadapan suami ketika suami memang tidak ada kesalahan. Nah, hendaknya suami di sini senantiasa melakukan aktivitas, ya, tadi, ya, dengan lemah lembut, berbaur dengan ma'ruf, ya, dalam bertutur kata, tidak bersikap keras, tidak bersikap kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain, gitu, ya. Nah, ini sebuah gambaran, inilah sebuah kewajiban yang juga harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Jadi mereka itu menjaga sikapnya, ya, tidak mentang-mentang dia yang mencari nafkah, dia merasa seorang kawam, ya, seorang pemimpin dalam rumah tangga, terus dia otoriter, ya. Tidak seperti itu. Tapi mereka senantiasa melakukan aktivitas yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Nah, itu yang digambarkan di dalam Islam, di dalam kehidupan suami istri. Rasulullah sendiri telah berpesan kepada kaum pria tentang urusan kaum wanita, di mana Imam Muslim dalam Sahihnya telah meriwayatkan dari Jabir bahwasannya Rasulullah pernah bersabda dalam khutbah beliau pada saat haji wada, gitu, ya, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan kalian pun telah menjadikan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan tindakan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak kuat, maksudnya tidak menyakitkan. Sebaliknya, mereka pun memiliki hak terhadap kalian untuk mendapatkan rezeki dan pakaian mereka menurut cara yang ma'ruf, gitu, ya. Dan juga diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau juga pernah bersabda, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, termasuk istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku, yaitu terhadap istriku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari jalur Aisyah radhiyallahu an. Di sini menggambarkan bahwasannya Rasulullah itu sosok seorang pemimpin, gitu, ya. Beliau itu seorang pemimpin daulah Islam pada saat itu, tapi beliau tetap menyempatkan waktu untuk bisa bergaul dengan ma'ruf terhadap keluarganya, termasuk istrinya, gitu, ya. Beliau kan sebagai uswah, sebagai contoh, gitu, ya. Juga diriwayatkan bahwasannya Rasulullah bergaul secara indah, ya. Beliau juga menyempatkan diri untuk bersendagurau dengan istri-istri beliau, ya. Beliau senantiasa bersikap lemah lembut terhadap mereka, sering membuat mereka tertawa. Bahkan beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu an. Jadi itu sebuah gambaran bahwasannya Rasulullah itu adalah sosok uswah bagi para suami ketika dia menjalin, ya, kehidupan suami istri. Rasulullah memberikan contoh penuh dengan persahabatan, bukan otoriter antara atasan dan bawahan, gitu, ya. Bukan seperti itu. Lah, sehingga di sini bahwasannya
Islam menjadikan bahwasannya pergaulan suami istri itu hendaknya dijalankan secara ma'ruf, ya. Ada dijalankan secara ma'ruf, sehingga misalnya ketika terjadi sesuatu persoalan, ya, namanya kehidupan rumah tangga itu kan kompleks, ya, persoalannya, entah persoalan ekonomi, persoalan anak, persoalan dengan orang tua, mertua dan sebagainya, sangat kompleks. Sehingga ketika mereka melakukannya itu dengan kehidupan yang penuh dengan persahabatan, fa insyaallah hal semua itu bisa terselesaikan, gitu ya. Mereka tidak saling ego, ya, memiliki ego satu dengan yang lain, menganggap pendapatnya itu yang terbenar, ya, enggak seperti itu. Mereka saling mendukung, saling melengkapi di dalam kebaikan. Sehingga di dalam Islam sendiri menjadikan bahwasannya kepemimpinan rumah tangga, yaitu qiyadul al-bait, itu berada di tangan suami, gitu ya. Dan Allah menjadikan suami itu sebagai qawam atau pemimpin atas istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, ya, para suami itu mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Jadi di sini ketika Allah memberikan sebuah kepemimpinan, ya, di dalam sebuah rumah tangga bagi suami, bukan berarti suami tadi bisa melakukan hal-hal yang sewenang-wenang terhadap istrinya. Allah memberikan kelebihan, ya, terhadap suami sebagai seorang qawam. Di situ suami itu merupakan amanah, di mana seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, terhadap para istrinya dan juga anak-anaknya. Ya. Dan Allah juga memerintahkan seorang istri agar taat kepada suaminya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, jika seorang istri itu tidur malam meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat itu akan melaknatnya sampai ia kembali. Muttafaq alaih dari jalur Abu Hurairah. Jadi di sini jelas bahwasannya seorang istri itu harus memiliki sifat taat, ya, kepada suaminya, karena itu merupakan kewajiban istri terhadap suami, gitu ya. Bagaimanapun kondisi seorang istri, ketika seorang suami tadi menuntut untuk dilayani, maka dia harus siap, gitu ya. Tapi ya itu tadi bisa dibicarakan, misalnya kondisi istri yang capek, kondisi istri yang sakit, gitu ya. Fa insyaallah itu bisa didiskusikan. Tapi secara hukum intinya bahwasannya seorang istri itu wajib taat, gitu ya, kepada seorang suami, ya, karena itu merupakan kewajibannya. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, juga ada hadis Rasulullah terkait dengan seorang wanita, ya. Di sini hadisnya ada tazauji anti, qalat na'am, qala fa innahu janatuki wan naruki, ya. Yang artinya, apakah engkau sudah bersuami? Kata Rasulullah, tanya Rasulullah. Wanita itu menjawab na'am, iya, dia sudah bersuami. Beliau lantas bersabda tadi, fa innahu janatuki wan naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu, gitu ya. Berarti seorang istri itu bisa mendapatkan surga ketika dia menjalankan ketaatannya kepada suaminya. Sebaliknya, seorang istri itu bisa masuk neraka itu karena apa? Ketidaktaatannya kepada seorang suami. Jadi keberadaan suami itu bisa menghantarkan seorang istri itu menjadi hamba Allah yang nanti masuk surga ataupun masuk neraka. Begitu pula hadis Imam Bukhari, beliau meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita itu berpuasa
sementara suaminya itu ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Ini jelas puasanya puasa sunnah itu ya. Tidak halal pula baginya memberikan izin masuk kepada orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dan harta apa saja yang dibelanjakan tanpa seizin suaminya, maka separuh pahalanya dikembalikan kepada suaminya. Gitu ya. Jadi di sini jelas bahwasannya ketaatan seorang istri kepada suami itu merupakan kewajiban istri terhadap suami, dan itu bisa menghantarkan kepada surga, gitu ya. Dengan demikian bahwasannya syariat Islam telah memberikan hak ya kepada suami untuk melarang istrinya misalnya bepergian keluar rumah tanpa izinnya, baik karena istrinya ingin menjenguk kerabatnya, menjenguk keluarganya, ataupun berdharma wisata gitu ya. Tapi kalau dikembalikan bahwasannya ketika seorang suami yang melarang istri untuk menjenguk kerabatnya, menjenguk orang tua gitu ya, itu berarti sesuatu yang kurang ma'ruf gitu ya. Jadi biarpun pernah digambarkan dalam sebuah kisah ya sahabat bahwasannya ada seorang pria yang melakukan safar dan dia melarang istrinya untuk keluar rumah. Lalu orang tua wanita itu sakit gitu ya. Maka ia pun meminta izin kepada Rasulullah untuk menjenguk ayahnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu," gitu ya. Tidak lama kemudian ayah wanita itu meninggal. Maka ia pun kembali meminta izin kepada Rasulullah untuk melayat jenazah ayahnya. Akan tetapi beliau kembali bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan melanggar pesan suamimu." Setelah itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, "Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya karena ketaatannya kepada suaminya." Jadi ini sebuah gambaran bahwasannya taat kepada suami itu ya nilainya sangat tinggi sekali gitu ya. Bahkan misalnya ketika dikabari orang tuanya sakit, dia nggak dibolehkan menjenguk ya karena suaminya bisa jadi pada saat itu tidak ada di rumah gitu ya. Tapi bisa dikembalikan bahwasannya biarpun ketaatan seorang istri itu memang wajib taat kepada suaminya, tapi hendaknya tadi kembali lagi suami harus melakukan aktivitas yang ma'ruf kepada istrinya. Termasuk tadi membolehkan si istri untuk pergi sholat berjamaah di masjid, membolehkan istri untuk bersilaturahim kepada keluarganya, kepada orang tuanya, itu adalah sesuatu yang ma'ruf gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya gitu ya. Juga hadis Rasulullah ya bahwasannya janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjidnya. Muttafaq alaih dari jalur Ibnu Umar. Jadi jelas bahwasannya di dalam Islam sendiri terkait dengan ketaatan istri kepada suami itu merupakan kewajiban mutlak bagi seorang istri kepada suami kalau mereka menginginkan jannah gitu ya. Sebelum kita lanjutkan terkait bagaimana jika seorang istri itu membangkang kepada suami, maka kita ikuti dulu yang satu ini. Bagi yang mau bergabung bisa SMS ke 081703141516. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, bahwasannya telah saya sampaikan sebelumnya bahwasannya di dalam kehidupan suami istri dalam pandangan Islam itu adalah kehidupan yang penuh dengan persahabatan, di mana antara suami dan istri mereka memahami hak masing-masing, kewajiban masing-masing dan hak masing-masing ya. Mereka bisa menuntut haknya setelah menjalankan kewajiban yang telah dilakukan. Dan seorang suami hendaknya dia juga melakukan aktivitas yang ma'ruf terhadap istrinya gitu ya. Biarpun dia sebagai seorang qawam, sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Lah kalau misalnya bagaimana pandangan Islam terkait ketika seorang istri itu membangkang kepada suaminya, maka Allah telah memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wa in ata'anakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Yang artinya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi pukulan yang dimaksud di sini harus merupakan pukulan yang ringan gitu ya, yang tidak membahayakan atau tidak menyakitkan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam khutbah beliau ketika haji wada. Beliau bersabda, fa in fa'alna dzalika fadhribuhunna ghairu mubarikh. Jika mereka melakukan tindakan tersebut, yaitu nusus, yaitu membangkang gitu ya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan atau tidak menyakitkan. Hadis riwayat Muslim dari jalur Jabir radhiyallahu an, gitu ya. Jadi ketika suami itu memang sebagai qawam gitu ya, di mana suami itu memang diberikan hak, diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada istri jika si istri melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Suami itu adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai seorang qawam atas pengaturan dan pemeliharaan urusan rumah tangganya. Contoh misalnya, ketika seorang suami melihat istrinya keluar rumah tidak menutup aurat gitu ya, padahal itu merupakan kewajiban, maka seorang suami di sini berhak untuk menasehatinya gitu ya. Kalau sudah dinasehati kok tidak bisa, maka yang dilakukan adalah tadi memukul ya, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Seperti itu yang takdib ya. Jadi pukulan di sini bukan pukulan seperti kasus KDRT saat ini, bahkan itu tadi sampai melakukan apa? Pembunuhan, menyakiti, tidak seperti itu gitu ya. Jadi pukulan yang artinya takdib atau memberikan pendidikan kepada seorang istri. Misalnya seorang istri tidak mau sholat padahal sholat itu kewajiban gitu ya, maka suami di sini berhak untuk menasehatinya ya. Misalnya istri tadi masih membangkang nggak mau sholat, maka yang dilakukan tadi memukul gitu ya. Jadi ada step by stepnya gitu ya. Yang pertama gitu, menasehati. Kalau misalnya tidak bisa dinasehati, tidak bisa, dipisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Dan yang terakhir itu adalah memukul mereka dengan pukulan yang mubarikh, ghairu mubarikh, yaitu yang tidak membahayakan. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah ya. Akan tetapi ketika pelanggaran istri itu di luar perkara yang diperintahkan oleh Allah, maksudnya misalnya seorang istri itu tidak melakukan dosa gitu ya, tapi hal-hal yang mubah gitu ya. Mungkin seorang istri ketika menata rumah tangganya, menata rumahnya itu kurang bersih dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang sampai melanggar dosa gitu ya. Lah kalau seperti itu nggak dibolehkan seorang suami itu tadi marah-marah gitu ya, sampai melakukan pukulan terhadap istrinya, atau mungkin bikin masakan kurang enak sehingga suami itu marah sampai melakukan pukulan terhadap istrinya. Tidak seperti itu, karena itu tidak terkategori perbuatan dosa, sehingga seorang suami tidak berhak memberikan sanksi kepada istrinya terkait hal-hal yang tidak melanggar hukum syara ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ata'anakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang istri itu sudah taat, sudah nurut, janganlah seorang suami itu tadi mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya. Karena sesuatu itu jelas tidak dibolehkan dalam Islam. Bahkan dalam kondisi istri mentaati suami,
Suami juga harus bersikap ramah, ya, penuh toleran, serta bersikap lemah lembut, ya, di dalam meminta sesuatu terhadap istrinya, ya. Contoh misalnya seorang suami minta dilayani oleh istrinya, maka dia harus melihat kondisi dan situasi, gitu ya. Jadi seorang istri itu tadi harus diberikan kesempatan, ya, untuk berdandan diri dan sebagainya, mempercantik diri, sehingga ketika seorang suami menginginkannya, ya, dia dalam keadaan yang sudah siap, ya. Jadi seorang suami tidak boleh memaksa ketika istrinya itu memang dalam kondisi belum siap. Nah, itu bisa dibicarakan, gitu ya. Tapi di satu sisi seorang istri harus tahu posisinya. Dia memiliki kewajiban untuk mentaati suami, untuk melayani suami, ya, diharapkan dalam keadaan yang dia memang nyaman, gitu ya. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, bahwasannya tanggung jawab, ya, dan kepemimpinan seorang suami atas istrinya di dalam rumah tangga di sini bukan berarti seorang suami itu boleh, yaitu melakukan tindakan secara otoriter di dalam rumah tangganya, atau dalam gambaran seperti seorang penguasa yang tidak bisa dibantah perintahnya, gitu ya. Akan tetapi dalam pandangan Islam, kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga maknanya adalah seorang suami itu sebagai seorang pemimpin yang mengatur dan memelihara urusan rumah tangga saja. Bukan berarti ia memiliki kekuasaan dan juga hak memerintah di dalam rumah tangganya, gitu ya. Mungkin ada gambarannya seorang suami itu yang sering bentak-bentak, gitu ya, suka memerintah, hanya minta dilayani, tapi mereka tidak bisa bersikap yang ma'ruf terhadap istrinya, itu juga kurang tepat, gitu ya. Bahkan dia berdosa karena bersikap ma'ruf kepada istrinya itu adalah sebuah kewajiban seorang suami terhadap istri. Karena itu dengan kondisi seperti itu, misalnya seorang istri itu berhak memberikan masukan terhadap ucapan suaminya, gitu ya. Dia mendiskusikannya dan membahas apa yang dikatakan suaminya. Sebab apa? Sebab keduanya itu adalah dua orang sahabat, bukan pihak yang memerintah dan juga bukan pihak yang diperintah, bukan antara penguasa dan rakyat. Tapi keduanya itu merupakan dua sahabat karib, gitu ya. Hanya saja kepemimpinan itu diserahkan kepada salah seorang dari keduanya, yaitu dari sisi pengaturan dan pemeliharaan rumah tangga, di mana Allah telah memilih suami itu sebagai qawwam bagi istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangga beliau merupakan sahabat karib bagi istri-istrinya, bukan seorang penguasa yang otoriter terhadap mereka. Meskipun beliau itu adalah seorang kepala negara sekaligus nabi, ya, sebagai utusan Allah. Pendengar radio mahkota yang dirahmati Allah, Imam Muslim juga telah meriwayatkan di dalam sahihnya, ya, bahwasannya Abu Bakar itu pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk menemui beliau. Setelah diizinkan, ia pun masuk. Lalu Umar datang dan juga meminta izin kepada beliau. Ia pun lantas masuk setelah beliau izinkan, ya. Ketika itu Umar mendapati Nabi itu sedang duduk dan dikelilingi oleh istri-istrinya yang tampak sedang masghul dan diam membisu, gitu ya. Kemudian Umar bergumam, "Aku akan mengatakan sesuatu yang dapat membuat Nabi tertawa." Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihat istriku, ya, meminta belanja padaku, aku akan bangkit menghampirinya dan aku akan merengkuh lehernya." Ketika itu Rasulullah pun tertawa selaya beliau bersabda, "Huna khauli yash'alnani nafaqata." Mereka, yakni para istri-istri Nabi itu pun sekarang berada di sekelilingku juga sedang meminta uang belanja, gitu ya. Bisa dibayangkan, ya. Rasulullah seorang pemimpin negara, kepala negara, tapi beliau untuk menafkahi istrinya itu bisa dikatakan beliau tidak bisa memenuhi sebagaimana kondisi
kepala negara saat ini gitu ya, yang mereka itu bisa memberikan kehidupan yang layak bagi para istrinya gitu ya. Tapi beliau seorang sosok yang sangat karismatik ya. Beliau itu ketika menjadi seorang pemimpin itu tidak mengejar harta gitu ya. Sehingga beliau itu sosok orang yang hidupnya sangat bersahaja dan sederhana gitu ya. Justru beliau itu sosok pemimpin yang ya patut untuk dicontoh gitu ya. Justru harta beliau itu banyak beliau nafkahkan, beliau sedekahkan untuk umatnya. Mendengar mahkota yang dirahmati Allah, dengan demikian jelas bahwasannya kepemimpinan suami atas istrinya itu adalah bahwa kepemimpinan itu berada di tangan suami. Akan tetapi di sini kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang diwarnai dengan persahabatan, bukan kepemimpinan yang otoriter dan dominasi ya. Sehingga dengan kepemimpinan yang penuh dengan persahabatan, istri bisa memberikan pendapat, bisa berdiskusi dengan suaminya dan bisa memberikan solusi gitu ya. Lah ini bisa dilihat dari sisi pergaulan suami istri. Sementara dari sisi pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, seorang istri wajib melayani suaminya, seperti memasak, membuat adonan roti, membersihkan rumah, menyediakan minuman bagi suaminya jika suami memintanya, ya menyiapkan makanan untuk dimakan, melayani suaminya dalam seluruh perkara yang sudah semestinya ia lakukan di dalam rumah. Demikian pula istri wajib mengerjakan apa saja yang menjadi keharusan guna mengurus rumah, yaitu apa saja yang menjadi tuntutan ya dalam sebuah kehidupan rumah tangga, yang dituntut kehidupan yang nyaman ya, kehidupan yang bersih dalam sebuah kehidupan rumah tangganya tadi. Sebaliknya di sini seorang suami juga wajib menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh istrinya yang berasal dari luar rumah, seperti menyediakan air, membersihkan kotoran gitu ya. Dan apapun yang dilakukan oleh seorang suami tadi dalam mendukung tugas istrinya. Jadi ringkasnya, semua aktivitas yang harus dilakukan di dalam rumah itu menjadi kewajiban wanita untuk mengerjakannya. Sebaliknya, aktivitas yang dilakukan di luar rumah itu sebenarnya menjadi kewajiban suami untuk mengerjakannya gitu ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi berkaitan dengan kisah Ali dan Fatimah radhiyallahu an. Rasulullah telah memutuskan atas putri beliau Fatimah wajib mengerjakan pekerjaan di dalam rumah, dan atas Ali wajib mengerjakan pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Jadi antara suami istri mereka saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga bisa hubungan persahabatan, hubungan ketika mereka melakukan kewajiban antara satu dengan yang lainnya, mereka bisa menjalankan dengan baik ya. Walhasil di sini seorang suami wajib mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf gitu ya. Misalnya seorang istri minta tolong suaminya untuk membelanjakan sesuatu karena berada di luar rumah ya, maka seorang suami wajib untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Sebaliknya, seorang istri juga wajib mempergauli suaminya sebagaimana yang telah diwajibkan kepada suami untuk mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf pula. Sehingga kehidupan suami istri akan menjelma menjadi kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Shadaqallahul azim. Jadi jelas bahwasannya di dalam Islam kehidupan suami istri adalah kehidupan yang penuh dengan persahabatan
Dan tujuan dari pernikahan tidak lain adalah sebuah pernikahan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dengan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang rabani, bukan generasi yang broken home penuh troublemaker, bukan seperti itu. Itulah keinginan dari seorang muslim di dalam menjalankan hidup rumah tangganya. Fa insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah, kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi, ihdinas syiratal mustaqim, wabil taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.